Hai semua, dan saya seorang spesialis produk analitik yang mengetahui video apa yang harus dibuat dapat menjadi keputusan yang sangat sulit sebagai kreator. Anda mencoba dan menyenangkan pemirsa yang ada atau apakah Anda mencoba dan menjangkau pemirsa baru atau dapatkah Anda melakukan keduanya dalam video yang sama hari ini? Saya akan memandu Anda melalui 2 metrik di YouTube, analitik yang dapat membantu Anda lebih memahami pemirsa Anda yang menghasilkan pemirsa baru di video ini. Kami akan membahas apa itu metrik pemirsa, cara memahaminya, dan cara menafsirkan tren di saluran Anda, serta cara Anda dapat bertindak berdasarkan informasi ini. Dan saat membuat video, mari selami. Jika Anda mengunjungi tab pemirsa di YouTube Analitik di desktop, Anda akan melihat bagian baru yang disebut pemirsa kembali di sini. Anda akan melihat 2 metrik baru kembali, pemirsa baru, pemirsa kami, yang telah menonton saluran Anda sebelumnya dan kemudian kembali untuk menonton lebih banyak dari jangka waktu yang dipilih adalah pemirsa baru, pemirsa kami, yang telah menonton saluran Anda selama pertama kali dalam waktu yang dipilih. Periode, pemirsa baru, juga termasuk pemirsa yang menonton dari browser pribadi. Adakah yang menghapus histori tontonan mereka? Apa? Siapa yang tidak menonton saluran Anda selama lebih dari setahun? 2 metrik ini akan memberi Anda gambaran yang baik tentang bagaimana video Anda menarik pemirsa baru dengan mempertahankan yang sudah ada, yang dapat memberitahu Anda banyak hal. Anda juga dapat mencoba memperkecil dan menganalisis tanggal yang lebih panjang. Rentang. Apa yang Anda lihat untuk saluran Anda? Apakah Anda melihat tren atau pergeseran pemirsa Anda dari waktu ke waktu, lebih banyak pemirsa baru atau lebih banyak pemirsa yang kembali, atau apakah mereka hampir sama? Sekarang setelah Anda tahu, apa metrik ini, dan di mana menemukan mereka, mari kita bicara tentang bagaimana Anda dapat memahami tren di saluran Anda. Itu normal untuk saluran yang berbeda untuk memiliki pemirsa yang berbeda dan beberapa. Semua pasti punya penonton setia dan lain-lain. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa contoh berbeda dan apa yang dikatakan tren ini tentang audiens Anda. Pertama, apa artinya? Jika Anda memiliki lebih banyak pemirsa yang kembali daripada pemirsa Anda, jika bagan Anda terlihat seperti ini, dengan pemirsa kembali di atas dan pemirsa baru di bawah. Ini berarti Anda memiliki pemirsa yang cukup setia dan pemirsa kemungkinan besar akan kembali lebih awal secara konsisten untuk menonton lebih banyak saluran Anda. Kami sering melihat tren seperti ini di saluran yang merilis konten yang sangat konsisten. Mungkin mereka memiliki host yang sama, menampilkan video, atau mengupload video. Itu dalam format yang sama atau tentang topik yang serupa. Saluran Anda juga cenderung memiliki penayangan yang lebih stabil dari video ke video karena pemirsa yang sama atau pemirsa serupa menontonnya. Ini juga berarti bahwa mungkin lebih sulit untuk tumbuh jika Anda tidak menarik banyak pemirsa baru. Jika Anda melihat bahwa tidak menarik banyak pemirsa baru, Anda dapat mempertimbangkan beberapa strategi yang berbeda. Anda dapat mempertimbangkan untuk bereksperimen dengan topik baru dalam format yang memikirkan pemirsa yang berdekatan, yang dapat Anda tarik. Misalnya, mereka memiliki saluran berkebun, saya dapat mempertimbangkan untuk membuat video tentang bagaimana tanaman juga beternak lebah. Juga, kami sarankan untuk melihat judul dan gambar mini Anda dari sudut pandang pemirsa baru. Apakah mereka akan mengklik untuk menonton? Jadi, misalnya, jika Anda merilis blog berjudul, "Itu adalah hari ulang tahun ibu saya." Ini mungkin sangat menarik bagi penggemar Anda, tetapi pemirsa yang tidak terbiasa dengan Anda dan saluran Anda mungkin cenderung tidak mengeklik untuk menonton. Anda juga dapat menggunakan video lain, pemirsa Anda, kartu tontonan, dan analitik untuk mencari inspirasi seputar topik baru yang formatnya mungkin menarik bagi pemirsa Anda. Berikutnya, apa artinya? Jika Anda mendapatkan sebagian besar penayangan dari pemirsa baru, jika bagan Anda terlihat seperti ini, dengan pemirsa baru di atas dan kembali di bawah, biasanya ini menunjukkan bahwa lebih banyak lagi pemirsa biasa yang masuk dan keluar dari saluran Anda.
Ini juga berarti bahwa mereka tidak perlu kembali untuk menonton lebih banyak. Anda mungkin melihat tren ini, jika Anda memproduksi banyak jenis konten yang berbeda, yang sering kali menarik banyak jenis pemirsa berbeda yang memiliki minat berbeda, misalnya, pendidikan, dan cara membuat saluran, seringkali memiliki tren ini dengan banyak dari Anda, pemirsa hanya akan menonton video yang menjawab ini. Dari pertanyaan yang mereka coba pelajari tentang saluran ini juga cenderung memiliki jumlah penayangan video yang berbeda melalui video karena orang yang berbeda menontonnya. Dan dalam beberapa kasus, hal ini dapat mempersulit perencanaan ke depan atau menciptakan basis pemirsa yang andal di sekitar saluran Anda. Jika Anda melihat banyak penonton yang tidak kembali, berikut beberapa strategi yang digunakan beberapa kreator untuk membantu mendorong penonton agar kembali menonton lebih dulu. Pertimbangkan untuk membuat konten yang lebih konsisten. Ini bisa tentang topik serupa dalam format yang sama atau memiliki host yang sama muncul di setiap video. Atau Anda dapat berpikir untuk membuat serial dan video serta topik apa yang menarik pemirsa. Tonton saluran Anda terlebih dahulu. Pikirkan tentang apa yang dapat Anda lakukan untuk membuat pemirsa ini kembali menonton lebih banyak. Jika Anda melihat lonjakan pemirsa baru, Anda dapat mempertimbangkan mengubah video populer menjadi serial yang berulang. Kami sedang memeriksa ikon di bagian bawah bagan untuk melihat video apa yang mungkin telah mendorong lonjakan dan membantu pemirsa baru menemukan saluran Anda. Pikirkan tentang topik video Anda dan bagaimana orang menemukannya. Dan perlu diingat bahwa lonjakan tidak selalu terjadi pada hari yang sama saat mengupload banyak video. Punya minggu dan bulan setelah mereka diterbitkan. Ini mungkin berasal dari video lama. Pikirkan tentang apa yang membuat orang datang ke saluran Anda dan video apa yang dapat Anda buat selanjutnya. Itu benar-benar akan menarik pemirsa ini untuk kembali. Anda juga dapat melakukan referensi silang. Sumber lalu lintas apa yang membawa pemirsa ke saluran Anda di bawah jangkauan analitik. Dan akhirnya, bagaimana jika Anda memiliki campuran pemirsa baru dan kembali, itu adalah garis yang berdekatan. Itu biasanya berarti bahwa beberapa pemirsa Anda kembali untuk menonton lebih banyak lagi. Sementara pemirsa lain, mungkin tidak menonton satu atau beberapa video Anda, tetapi tidak kembali menonton campuran yang sama dari pemirsa baru dan kembali. Ini bisa menjadi pertanda baik bahwa saluran Anda baik-baik saja, keduanya menarik pemirsa untuk mempertahankan minat mereka. Setelah mereka menonton, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan beberapa hal yang mungkin Anda lakukan. Mereka dapat membantu ini untuk pemirsa yang kembali. Kamu membuat apa? Itu berjalan dengan sangat baik. Mungkin balasan aktif Anda terhadap komentar atau cara Anda menyusun video dan serial Anda, yang membuat orang terus datang kembali untuk pemirsa baru. Bisa jadi kolaborasi. Anda melakukannya atau topik tren yang Anda manfaatkan. Mungkin itu cara Anda membuat judul dan gambar mini yang menarik. Hal lain apa yang dapat Anda lakukan untuk terus menarik pemirsa baru dan membuat mereka tetap rekap untuk membangun pemirsa? Anda benar-benar harus melakukan dua hal, menarik pemirsa baru, dan mempertahankan pemirsa yang Anda miliki. Metrik ini ada untuk membantu Anda mengetahui seberapa baik kinerja Anda dengan setiap grup, dan untuk membantu Anda memikirkan tindakan apa yang dapat Anda ambil. Aku sangat berharap video ini bermanfaat untuk Anda. Pastikan untuk pergi dan memeriksa tren dan analitik audiens Anda. Beritahu kami di komentar jika ini berguna bagi Anda atau jika Anda memiliki umpan balik atau permintaan fitur, tetapi bagaimana kami dapat membuat analitik YouTube menjadi lebih berguna bagi semua pembuat konten.